Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia dalam rangka bertolabul ilmi. Sebagai seorang muslim, mencintai ilmu hukumnya wajib. Sebagai seorang muslim, mencintai kebenaran hukumnya wajib. Sebagai seorang muslim, mencari ilmu hukumnya wajib. Maka dari situlah tanda orang Islam yang baik itu dia suka mencari ilmu. Orang yang tidak suka ilmu maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Madinatu Dimashq, beliau mengatakan, man la yuhibbul ilma fala khaira fih. Siapa yang tidak suka ilmu maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya. Orang baik itu awalnya dari ilmu. Orang benar itu awalnya dari ilmu. Orang berakhlak itu awalnya dari ilmu. Kalau ilmu saja sudah tidak suka, maka untuk kelanjutannya akan lebih susah untuk diarahkan. Ya. Makanya kadang kita melihat hal yang sangat unik. Ada omongan seperti ini. Setelah saya membaca artikel tentang bahaya merokok, saya putuskan berhenti membaca. Pernah dengar begitu ya? Itu tandanya orangnya nggak suka ilmu. Harusnya kalau dia diberitahu, ilmunya diamalkan. Begitu. Ya, bukan kok malah berhenti membaca, yang artinya berhenti mencari ilmu. Ya, hal itulah yang kita lihat hari ini. Orang-orang yang masih mau mencari ilmu maka tidak menjadi masalah. Walaupun sekarang masih salah, kalau masih mau nyari ilmu ada kesempatan baik. Walaupun sekarang masih ahli maksiat, kalau masih mau nyari ilmu ada kemungkinan taubat. Walaupun sekarang barangkali keislamannya masih buruk, tapi kalau masih mau nyari ilmu ada kesempatan untuk menjadi baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apalagi di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah sampai kesempatannya akan datang, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Sahih Asratis Sa'ah, atau hadis-hadis tentang akhir zaman yang benar-benar sahih dan bisa menjadi peta penunjuk jalan kita. Kenapa Ustaz? Dari kemarin bahasnya masalah akhir zaman terus. Nanti kita bahas. Untuk apa kita membahas masalah akhir zaman? Ya, apa gunanya buat kita dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada banyak sekali alasan kenapa kita ini harus belajar. Mungkin di kesempatan kali ini kita bahas dulu manfaat belajar ilmu tentang akhir zaman. Karena kalau sampai kita nggak belajar tentang ilmu ini, takutnya kita ini buta memandang masa depan. Jadi mau maju ke depan atau mikirin masa depan, kita bingung merencanakan apa ya. Seperti itu ya. Jangan-jangan kita ngikutin gaya hidupnya orang kafir, merencanakan kaya, duitnya banyak, karir, begitu ya. Padahal masa depan itu isinya bukan seperti itu. Masa depan atau kehidupan yang dijanjikan dan juga diceritakan oleh Rasulullah itu penuh dengan persoalan, dan setiap muslim harus punya solusi. Maka bagi orang yang sudah paham solusi-solusinya, sudah megang petanya, insya Allah tidak akan tersesat. Ya, walaupun hidup di zaman yang sangat sulit. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, Syekh Muhammad Al-Arifi ini beliau adalah dosen ya ilmu perbandingan agama dan juga akidah di Universitas Muhammad bin Saud.
Nah, beliau punya sebuah buku yang berjudul Nihayatul Alam atau Akhir Dunia. Kemudian beliau menjelaskan banyak hal. Di antaranya yang beliau sampaikan, mungkin kita bahas di kesempatan kali ini, mengenai masalah kenapa kita harus belajar ilmu tentang akhir zaman. Ya, apa manfaat yang kita dapatkan dengan baca buku-buku akhir zaman? Karena mengingat para ulama yang nulis buku tentang akhir zaman itu banyak. Kalau di kitab-kitab hadis itu dicantumkan di dalam bab alamatus sa'ah, amaratus sa'ah, asratus sa'ah. Ya. Jadi setiap kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Muwatta' dan lain-lain, di dalamnya terkandung bab masalah akhir zaman. Berarti info tentang akhir zaman itu bukan hal yang baru. Nah, kemudian belakangan ini muncul beberapa ulama yang kemudian menuliskan lebih lengkap lagi. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, ya, Bidzikri Ahwalil Mauta wal Akhirah. Kemudian ditulis lagi oleh banyak ulama tentang masalah akhir zaman, seperti Al-Imam Ibnu Katsir, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kemudian setelah itu ulama semakin hari semakin bertambahnya waktu menulis kitab tambah banyak lagi. Ya, seperti Al-Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Asratus Sa'ah atau Al-Isya'ah. Kemudian ditambah lagi makin hari makin banyak sampai ke tulisan-tulisan modern. Jadi perhatian umat Islam tentang kejadian-kejadian akhir zaman itu sudah dari dulu. Ya, kenapa? Nanti ada manfaat yang harus kita pahami. Ya. Jadi kita belajar tentang ilmu akhir zaman ada gunanya, ada manfaatnya. Bahkan sangat besar untuk keimanan kita. Yang pertama, kenapa kita membahas masalah akhir zaman terus? Saya yakin antum mengikuti kajian yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, itu ilmunya tentang akhir zaman sudah cukup banyak. Ya, sudah cukup banyak. Nah, sekarang kita tertibkan dalam bentuk buku supaya nanti kita bisa memetakan dengan baik dan kita bisa membuat kesimpulan yang benar tentang akhir zaman. Dan harapan saya, antum setelah mengikuti pengajian begini nggak percaya lagi sama dukun, nggak percaya lagi sama ustadz-ustadz yang nggak paham hadis sahih, hadis dhaif, ya, nggak percaya seperti itu. Nggak usah percaya lagi sama ramalan-ramalan yang tidak berdasar, entah itu dari NASA atau dari mungkin badan-badan sains yang meneliti luar angkasa, umur dunia dan lain-lain. Ya, setelah itu sudah nggak usah percaya lagi. Walaupun antum dapat SMS nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari alien luar angkasa mengirimkan pesan besok kiamat, udah nggak usah percaya. Karena kita sudah punya pegangan hadis yang sahih, ayat Al-Quran yang muhkam, dan penjelasan dari para salafus soleh. Enak orang Islam itu beragamanya. Kalau enggak kita ditakut-takutin terus, kita mentang-mentang nggak pernah lihat luar angkasa kita ditakut-takutin sama yang pernah ke ruang angkasa, ya. Seakan-akan kayak ini akan ada asteroid, akan ada meteor, akan ada ini nabrak bumi dan lain-lain. Ngomong kosong semua padahal, ya. Tapi orang ditakut-takutin terus ya percaya terus. Ya, Masya Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka dari itulah kita ini sekali lagi belajar ini salah satu fungsinya mengamankan akidah kita, karena salah satu akidah yang rawan untuk diotak-atik dan juga disesatkan, dipengaruhi oleh banyak syubhat itu masalah akhir zaman. Yang pertama, tujuan kita belajar ilmu tentang akhir zaman itu adalah dalam rangka untuk memantapkan keyakinan kita pada hal gaib. Karena akhir zaman itu kejadian-kejadiannya banyak yang belum terjadi, sehingga kita semuanya yakin itu pasti bakal terjadi. Yakin terhadap apa yang belum kelihatan itu namanya yakin terhadap yang gaib. Dan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang mukmin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang mukmin itu percaya pada hal yang gaib. Kata para ulama, mereka mengatakan di antara kelebihan manusia mukmin dengan manusia biasa, bahkan dengan makhluk yang lain, itu adalah persoalan imannya kepada yang gaib. Kalau hewan itu ya pokoknya apa yang di depannya dia percaya, tapi kalau enggak maka dia enggak akan percaya.
Kalau manusia kafir percaya pada ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Apa yang kelihatan mereka percaya, yang bisa diteliti mereka anggap ada. Tapi kalau enggak, dianggap tidak ada. Orang mukmin percaya yang kelihatan dan percaya yang gaib. Alimul, ya, orang mukmin percaya kepada yang gaib, percaya pada yang syahadah, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, orang mukmin percaya. Ya, dan untuk mengetahui apa yang tidak kelihatan itu nggak bisa pakai penelitian, nggak bisa pakai studi, nggak bisa pakai penjelajahan, discovery dan lain-lain. Itu semuanya butuh wahyu. Ya, orang Islam untuk memahami yang gaib tidak bakal bisa. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan mafatihul ghaib khamsah. Ya, ada 5 kunci gaib. Ini nggak mungkin bisa ditembus oleh apapun juga. Ada lima hal yang menjadi kunci barang gaib atau hal-hal yang gaib. Ini nggak ada yang bisa mengujinya. Yang pertama, hujan atau tidak itu urusannya Allah. Makanya ramalan-ramalan itu kalau ditanya meleset apa enggak, ya sering meleset, begitu ya. Tapi ya untuk ramalan itu masih mending, karena itu masih menggunakan indikator-indikator hujan atau tidak, itu semuanya masih pakai ya ilmu yang dohir, artinya barang kelihatan diteliti, masih mending. Ya, jadi yang pertama itu kiamat, minta maaf. Yang pertama itu kiamat. Secanggih apapun manusia tidak akan pernah tahu umur dunia. Kiamat itu kapan akan terjadi persisnya. Yang kedua masalah hujan. Ya, yang ketiga masalah ya. Jadi kiamat, kemudian hujan, ya, hujan apa tidak manusia tidak ada yang tahu, ya, karena memang sekali lagi ini dari izin dari Allah ya. Seandainya hujan itu cuma mengikuti proses air menguap jadi awan, lalu berkumpul, terus habis itu kena matahari jadi hujan. Kenapa di musim kemarau nggak ada hujan? Padahal panasnya masya Allah dan air itu yang menguap jumlahnya sangat besar. Kenapa enggak hujan? Ya, artinya dalam hal ini sekali lagi ini semuanya keputusan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan dengan sangat ajaib. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah menyampaikan di antara ajaibnya hujan itu adalah hujan itu wayunsyi'us sahabats thiqal. Allah menciptakan di atas itu awan-awan yang ternyata sangat berat, thiqal, thaqil. Ya, makanya para ulama menyampaikan, para ilmuwan sekarang meneliti satu awan, satu gumpalan awan itu kadang beratnya bisa mencapai 4.000 ton. Tapi kok bisa terbang ya, melayang-layang ya. Sedangkan kita ngelemparin benda kecil aja langsung jatuh. Itu ada benda di angkasa ribuan ton tapi gak jatuh, bawa air dia. Siapa yang bisa mengatur? Ya sekali lagi manusia nggak paham, ya pokoknya menikmati aja jadi manusia kita ya, seperti itu. Tinggal banyak-banyak muji Allah dan menyanjung Allah, hanya itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah isi dari rahim. Manusia tidak tahu isi rahim itu akan laki-laki atau akan perempuan, kecuali kalau sudah kelihatan jenis kelaminnya baru bisa diteliti pakai USG. Tapi itu setelah kelihatan. Nah, kalau masih kecil-kecil dan masih berupa nutfah, ya berupa air mani dan lain-lain, tidak akan kelihatan. Segumpal darah, segumpal daging tidak kelihatan. Sampai nanti berwujud baru bisa diteliti jenis kelaminnya. Itu ya, itu rahasia ilahi. Ya, tidak bisa ditembus. Ya, kemudian yang selanjutnya masalah madza taksibu goda. Besok kita mau apa nggak ada yang tahu. Maka jadi orang Islam nggak usah mikirin masa depan jauh-jauh. Pikirin aja hari ini. Karena masa depan belum milik kita. Masa lalu sudah kita tinggalkan. Mikirin masa depan. Ini mikirkan sesuatu yang nggak berguna. Kecuali kalau kita merencanakan sesuatu yang baik untuk masa depan, maka silakan. Seperti Nabi Yusuf ya, mengumpulkan gandum persiapan untuk 7 tahun yang akan datang, begitu ya. Itu boleh kalau merencanakan ya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir mati. Kita nggak tahu mati di mana seperti apa. Makanya di dalam hadis disebutkan
apabila Allah telah mentakdirkan hambanya mati, maka Allah akan membuat orang itu bihajatin, punya keperluan ke tempat itu untuk mati. Makanya kadang orang mati itu kayak sengaja banget gitu ya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada acara, nggak ada, tiba-tiba ke situ, matinya ternyata di situ. Allah apabila mentakdirkan manusia itu mati, Allah akan buat dia berhajat pergi ke tempat tersebut lalu mati di sana. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, hadis sahih. Jamaah sekalian barakallahu fikum. Jadi kita beriman kepada yang gaib. Ini untuk masalah hari kiamat, ya. Kemudian persoalan hujan, isi dari rahim, kemudian yang selanjutnya masalah masa depan, sama satu lagi yaitu persoalan maut. Ini semuanya tidak bisa ditembus, tidak bisa diketahui. Ya, tidak bisa diketahui. Dan orang Islam ya harus percaya 100% bahwa tidak mungkin teknologi apapun bisa seperti ini. Jadi kalau yang mungkin barangkali nonton Doraemon, melihat masa depan begitu ya, itu sampai manusia musnah semua pun gak bakalan tahu masa depan. Masa depan gak bisa dicek dan dilacak. Masa lalu juga tidak bisa diulang. Jadi itu film khayalan 100%. Begitu ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kita beriman kepada hal yang gaib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang paham hal-hal yang tidak kelihatan. Apapun yang tidak kelihatan oleh kita, kita sebut namanya gaib. Termasuk kejadian apa di masa depan, kita anggap itu semuanya perkara gaib. Kita hanya beriman, yakin pada yang disampaikan Nabi, walaupun kita belum tahu apa kira-kira itu kejadiannya kapan dan persisnya seperti apa. Ya. Jadi itu yang pertama, manfaatnya menguatkan iman kepada yang gaib. Ya. Kalau kita beriman kepada yang gaib, itu salah satu manfaat besarnya buat kita semuanya ini ya, dengan percaya yang gaib kita akan mendapat keuntungan baik duniawi maupun akhirat. Ya, mendapatkan keuntungan. Seperti Allah ketika memberikan seperti masalah pahala ya. Pahala itu semuanya adalah gaib. Hari ini enggak kelihatan. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu." Seandainya manusia itu tahu ada apa di balik adzan, ada apa di shaf pertama, lalu mereka tidak punya cara untuk sampai mendapatkannya itu dengan kecuali dengan undian, niscaya mereka rela undian berhadiah untuk bisa hadir waktu adzan dan di shaf pertama. Jadi ini gaib, nggak kelihatan. Ya, manusia tidak bisa melihat ada apa. Padahal kata Nabi Muhammad, seandainya ini diperlihatkan, manusia bakal rebutan bahkan sampai undian untuk dapat tempat ini. Di dalam beberapa riwayat disebutkan, kenapa kalian diundang Allah dikasih pahala sebesar itu tidak datang? Padahal kalian kalau diundang untuk makan kambing kalian datang. Begitu ya, Nabi Muhammad menyampaikan demikian. Diundang Allah nggak datang, diundang makan kambing yang jadi kotoran datang. Ya, jadi iman kepada yang gaib ini akan membuat kita nanti semangat untuk beramal dan berbuat kebaikan, dan kita meyakini banyak sekali pahala-pahala yang sifatnya adalah gaib, tidak kelihatan. Nah, kemudian di poin yang lain, al-imanu bil gaib, yakni al-imanu bi kulli ma akhbara bihillah. Iman kepada yang gaib itu artinya adalah percaya kepada apapun yang Allah sampaikan, yang Rasul jelaskan, dan juga apapun yang diriwayatkan oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu yang kita bisa melihatnya sendiri atau mungkin yang gaib. Ya, kita semuanya wajib percaya dan wajib meyakini. Walaupun itu gaib, walaupun itu tidak ada dalam artian belum kelihatan, kita wajib untuk meyakini. Itu namanya iman kepada yang gaib. Dan ini adalah salah satu ciri akidahnya orang Islam. Ya, al-ghaibiyah, meyakini adanya hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata. Ya, seperti itu. Jadi antum tidak usah percaya lagi ada istilah indra keenam. Ya, kalau indra lesmana ada, kalau indra keenam nggak ada, itu bohong. Kalau ada manusia yang mengatakan bisa punya indra keenam dan lain-lain, itu bukan indra keenam,
indera setan. Ya, karena itu sudah pasti apa? Bagian dari tipu daya setan untuk menjebak manusia. Itu hal yang gaib tidak bisa diterawang pakai apapun. Ya. Karena sekali lagi gaib itu artinya hanya Allah yang tahu. Dan hanya yang dikasih tahu Allah saja yang tahu. Untuk indera keenam dan lain-lain itu semuanya bohong. Itu sebenarnya adalah bagian dari cara jin menjebak manusia supaya dia semakin ya melampaui batas nantinya begitu ya. Kemudian wa min dzalika asyratus saah, di antara hal yang gaib itu adalah tanda-tanda kiamat seperti keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian khurujud dabah, keluarnya binatang yang bisa ngomong, bisa bicara. Ya. Kemudian wa tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat, dan yang sejenisnya berdasarkan hadis yang sahih. Itu semuanya yang kita sebut dengan ya tanda-tanda kiamat, semuanya masih gaib, apalagi Dajjal. Sekarang ini seluruh permukaan bumi itu sudah berhasil difoto sama Google Earth ya, atau mungkin bisa sudah dikuasai sepenuhnya, sudah berupa map ya, seperti itu. Tapi ternyata tidak diketahui tempatnya Dajjal sebelah mana sampai sekarang. Ya, bagi kita yang terlalu percaya ilmu pengetahuan bisa jadi mendustakan hadis Nabi. Emang ada Dajjal? Sekarang mana sih tempat di dunia yang belum dijamah manusia? Begitu kan ya? Tapi kalau kita percaya kepada yang disampaikan Nabi, ada tempat yang belum diketahui, apalagi Ya'juj dan Ma'juj yang dikabarkan di dalam Al-Quran, dia ini dipenjara oleh Dzulqarnain di antara dua gunung, lalu kemudian dikasih pagar besi, tembok besi. Orang bertanya-tanya, mana tempatnya kalau itu ada beneran? Sekarang seluruh bumi itu sudah terlacak, semuanya diketahui dengan baik. Mungkinkah ada manusia terkurung di sebuah tempat lalu di akhir zaman keluar dan merusak dunia? Qadillah barakallahu fikum. Ya. Bagi orang yang percaya Nabi, percaya gaib, akan lebih percaya Nabi. Ya. Enggak akan percaya sama yang disampaikan mungkin oleh tadi foto-foto peta dunia dari luar angkasa atau foto jepretan-jepretan 3 dimensi apa yang di permukaan bumi. Tidak akan percaya. Ya. Sekali lagi, hal yang gaib itu Allah yang tahu dan Allah ceritakan, Allah sampaikan supaya kita semuanya mengimani. Itu ujian keimanan. Makanya jadi orang mukmin itu cukup percaya Allah, percaya Rasul saja sudah aman kita. Ya, percaya apapun yang disampaikan Allah dan Rasul itu sudah aman. Nggak usah kebanyakan banding-bandingin sama teknologi dan lain sebagainya. Kita jadi manusia ini, teknologi ini masih belum final, masih banyak tipuan-tipuan. Seperti itu ya, termasuk menyikapi tanda-tanda akhir zaman. Ya, makanya iman yang paling bagus itu iman yang sederhana saja. Percaya Allah, percaya Rasul, ngikuti apa kata salafus soleh, paling aman. Nggak beresiko sama sekali. Nanti kalau kecampuran omongan dokter, omongan ilmuwan, omongan profesor ahli pertanian, ahli geologi, ini nanti kita akan dibohongin sebohong-bohongnya. Ya, kita akan dituntun untuk kufur terhadap akidah kita. Ya, seperti Nabi Musa ketika memukulkan tongkat ke lautan, itu beberapa orang mengatakan nggak mungkin tongkat bisa belah lautan, itu nggak mungkin, mustahil. Itu kemungkinan Nabi Musa menggunakan teknologi nuklir, katanya ya, nuklir dilemparkan lalu kemudian belah katanya. Itu contoh manusia yang kufur kepada ayat Al-Quran, karena jelas di dalam Al-Quran, anidrib bi'asokal bahr, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfalaqo, lalu laut terbelah jadi 2. Fakana kullu firqin kataudil azim. Kedua laut yang terbelah tersebut seperti gunung yang sangat besar. Jadi artinya kita percaya pada yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya walaupun itu gaib. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad cerita, beliau mengatakan suatu ketika ada seekor serigala. Pada waktu itu ada seorang petani yang mengatakan, atau seorang penggembala mengatakan,
kayaknya kambing saya dimakan serigala. Serigalanya datang lalu ngomong, bukan saya Pak, begitu. Para sahabat mengatakan, subhanallah, adz-dzi'bu yatakallam. Subhanallah, serigala bisa ngomong. Kemudian habis itu sapi dipakai untuk ngangkat barang, lalu jalannya pelan. Akhirnya sapinya ngomong, saya diciptakan Allah itu untuk bajak sawah, kenapa saya dipakai untuk ekspedisi ngantar barang? Ini gimana nih? Akhirnya waktu itu kemudian juga sapinya mengatakan seperti itu. Para sahabat yang mendengar cerita itu, subhanallah, al-baqar yatakallam. Ya, jadi para sahabat itu percaya betul yang disampaikan Nabi, termasuk hewan bisa ngomong itu percaya. Nah, karena nanti ternyata di akhir zaman binatang bisa ngomong, itu akan keluar. Maka dari itu barakallahu fikum, percaya pada yang gaib, percaya sepenuhnya pada Nabi, hanya taslim, memasrahkan sepenuhnya masalah keyakinan pada Allah dan Rasulnya paling aman. Karena kita jadi manusia ilmunya terbatas, pengetahuan kita itu hanya menjangkau yang kelihatan saja, ya, yang bisa dijangkau oleh panca indera. Selebihnya kita semuanya nggak tahu apa-apa. Maka info itu hanya bisa didapat dari Nabi Muhammad, ya, dan dari Al-Quran. Maka dari itu kita kuatkan iman kepada yang gaib dengan ngaji tentang akhir zaman. Karena semuanya belum terjadi dan kita masih menunggu-nunggu. Menunggu sesuatu yang kita imani itu berpahala, Masya Allah, ya. Jadi kita menunggu. Saya yakin Al-Quds atau Masjidil Aqsa itu akan jatuh lagi ke pangkuan umat Islam, karena Nabi yang menyampaikan seperti itu. Tapi sekarang belum. Nah, kita nunggu. Saya yakin pasti jatuh ke tangan umat Islam, pasti kembali ke pangkuan kita. Nunggu-nunggu janji Allah seperti itu berpahala, ya, itu berpahala. Jadi karena kenapa? Kita husnudzon kepada Allah. Makanya Syekh Utsaimin dalam sebuah kajiannya di kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan seorang muslim yang ditimpa musibah, lalu dia nunggu kapan ya musibahku selesai, maka dia diberi pahala oleh Allah. Karena dia husnudzon pada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Husnudzon kepada Allah termasuk amalan hati yang pahalanya sangat besar. Kapan-kapan insyaallah kita bahas amalan hati apa saja ya yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ada sebuah tulisan yang tulis oleh Dr. Khalid As-Sabit yang berjudul A'malul Qulub. Beliau menyebutkan ada sekitar 18 amalan hati, aktivitas di dalam dada kita. Itu harus ada. Di antaranya adalah husnudzon billah, husnudzon kepada Allah. Di antara buktinya apa husnudzon? Menunggu-nunggu janji baik dari Allah. Itu tanda orang yang beriman pada yang gaib. Masya Allah, ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi yang pertama, menguatkan sendi keimanan kita, iman kepada yang gaib. Yang kedua, fi ma'rifati asrati sa'ati hasun nafsi ala ta'atillah. Orang yang percaya kiamat, orang yang yakin kiamat itu ada, maka dia pasti akan, ya, mudah untuk berbuat taat, dan dia akan membuat persiapan, ya, untuk menyambut hari kiamat, dan juga, ya, mempelajari tentang hari kiamat ini bisa membangkitkan orang-orang yang lalai. Kita bangunkan mereka, kita sadarkan, sehingga mereka semuanya tidak melulu memikirkan dunia, tapi mereka juga semangat dalam menjalankan ibadah. Ini manfaatnya. Hari ini kita semuanya hidup dengan teknologi yang maju, perekonomian yang juga bisa dibilang sangat-sangat maju dibanding masa lalu. Masalah media massa sangat cepat dan begitu maju. Pembangunan begitu maju. Ini semuanya kalau sampai kita nggak tahu bahwa kiamat itu ada, takutnya kita ini berpikir makin lama bumi akan makin bagus ya, makin lama bumi akan makin canggih begitu ya. Padahal justru bumi ini makin lama akan makin rusak dan akan semakin mendekati titik akhir. Maka orang yang belajar tentang adanya hari kiamat, mudah-mudahan semakin zuhud. Zuhud itu maknanya apa? Makin semangat ngejar akhirat dan makin wajar hidup di dunia. Itu orang zuhud. Ya, jadi orang zuhud itu cirinya apa? Dia tidak tertarik dunia dan tertariknya ke akhirat. Itu orang zuhud.
Dan itu hanya mungkin bagi mereka yang percaya adanya kiamat. Maka orang-orang yang nggak percaya kiamat itu diajak ngomong bab akhirat, diajak ngomong berbuat baik dan ikhlas, susah, nggak bakalan nyambung. Ya, seperti itu. Maka untuk menciptakan zuhud, kita perlu untuk belajar banyak tentang persoalan tanda-tanda kiamat, supaya kita itu makin yakin akhirat itu dekat. Ya, karena kan manusia ini kan hidupnya melalui 4 alam ya. Dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menjelaskan ada 4 tahapan yang dilalui manusia. Yang pertama adalah alam ruh, alam arwah. Ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi sudah ada alam ini. Dan di situ manusia sudah hidup arwahnya ya. Dan setiap manusia oleh Allah diminta untuk bersumpah. Apakah kamu nanti kalau dilahirkan ke dunia kamu jadi orang beriman? Iya. Maka sama Allah diciptakan jadi manusia. Ya. Jadi alam arwah. Alam arwah ini berakhir dengan ruh diambil lalu ditiupkan ke rahim. Saat manusia umurnya 120 hari ya, sekitar 120 hari. Ya. Nah, kemudian berakhir masa alam arwah, arwah diambil, malaikat ada yang bertugas mengantarkan arwah lalu dimasukkan ke dalam rahim, dimasukkan ke dalam segumpal daging yang menjadi embrio yang akan membentuk manusia ya. Kemudian setelah itu manusia dilahirkan ke dunia. Dia mengakhiri masa di alam arwah lalu hidup di alam dunia. Setelah hidup di alam dunia, manusia akan hidup di alam barzah. Manusia mati meninggalkan dunia masuk alam barzah. Setelah alam barzah terjadi kiamat, manusia masuk ke alam akhirat. Jadi kalau kita tanya sekarang perjalanan kita sampai mana? Kita baru setengah. Habis ini ke alam barzah, habis itu ke alam akhirat. Makanya bagi orang yang paham hakikat seperti ini atau fakta seperti ini, dia akan berusaha nyiapkan diri untuk yang ini dengan berbagai macam amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah, yang berat maupun yang ringan. Seperti itu ya, apapun diusahakan berbuat kebaikan. Nyiapkan amal jariah lah, paling tidak amal jariah, pengaman kita kalau mati kapan saja nggak apa-apa. Amal jariah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan ada 7, paling tidak ya. Yang pertama mengajarkan ilmu. Kalau antum mampu, ajarkan ilmu yang baik bermanfaat. Entah itu ilmu dagang, ilmu apapun, atau apalagi ilmu agama, lebih bermanfaat lagi. Ini kalau terus diamalkan, dilakukan oleh orang, kita mendapatkan pahala secara turun-temurun. Mendapatkan apa? Pahala terus-menerus walaupun kita sudah mati dan berkalang tanah. Ya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, ajron naharon, atau kita pernah ikut menggali sumur, untuk membuat sungai atau membuat irigasi atau membuat parit. Siapa yang pernah ikut agenda itu amal jariah. Entah itu untuk pembuangan, entah itu dimanfaatkan untuk pengairan, atau itu dimanfaatkan juga untuk mandi orang. Pokoknya kalau ikut serta dalam membuat sungai, sumur, sungai, parit maupun selokan, semuanya dapat pahala jariah. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hafarobiron, atau menggali sumur. Siapa yang pernah menggali sumur lalu kemudian dia ikhlaskan, dia infakkan sedekah untuk umat Islam, dia wakafkan, maka jadi pahala jariah. Utsman bin Affan membeli sumur yang bernama sumur rumah, sampai sekarang airnya masih ada. Itu berarti Utsman bin Affan dapat pahala dari dulu sampai sekarang non-stop. Enak ya kalau punya seperti itu. Kita mati aja di dalam kubur, catatan amal kita penuh kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah augharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon yang berbuah atau pohon apapun. Karena kenapa? Pohon itu paling tidak memproduksi oksigen. Itu napas kehidupan. Ya, siapa yang nanam pohon paling tidak dia ikut nyumbang biar kita tetap hidup. Pahalanya besar apa enggak? Sangat besar. Itu juga pahala jariah. Apalagi kalau berbuah, buahnya dimakan orang, pahalanya besar. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aubana masjidan, atau pernah membangun masjid. Ya, barangkali pernah ikut nyumbang masjid. Beruntung kalau mampu satu masjid satu orang biar dapat rumah di surga. Tapi kalau nggak mampu, nyumbang masjid aja biar dapat amal jariah. Ya,
lumayan, sajadah, lantainya lah, tiangnya, kipasnya, atau masjidnya inilah, itu semuanya bisa menjadi catatan kebaikan buat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah au taraka mushafan, atau mungkin dia meninggalkan mushaf lalu dibaca orang. Di sini para ulama mengatakan termasuk menulis buku yang isinya kebaikan lalu dibaca orang. Ya, seperti itu. Itu semuanya akan menjadi pahala jariah. Kita nggak bisa baca Quran, jarang baca Quran. Tapi ada orang semangat mau ngapalin Quran, kita beliin Quran. Lalu dia baca, dia hafal, seumur hidup dia sering baca Quran, pahala mengalir kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah autaraka waladan yastaghfirullah, atau dia punya anak di mana anaknya itu terus memintakan ampun untuk orang tuanya. Makanya jangan sampai kita menggunakan anak ini sebagai mesin pencari uang. Nyekolahin anak biar jadi uang, pokoknya apapun biar jadi uang. Jangan. Fungsi punya anak itu biar kalau kita mati ada yang istighfar, itu yang paling inti. Rugi kita punya anak tapi kita mati nggak ada yang mintakan kita ampun, ya. Kita kalau sudah mati itu semua orang lupa masalahnya. Nah kalau anak juga ikut lupa, apalagi tetangga, siapa yang doain kita? Adakah tetangga yang sebaik itu? Tiap malam doakan, ya Allah ampunilah tetanggaku yang meninggal itu. Ya sehari dua hari mungkin masih ada. Tapi kalau kita sudah meninggal 10 tahun, mungkinkah masih diingat? Anak itu paling tidak yang kerjaannya tiap hari 5 waktu doain orang tua, harusnya begitu, ya. Tapi kadang-kala anak kalau nggak kita didik dari awal untuk mengenal, ya, kehidupan akhirat, ya takutnya melupakan kita, ya, melupakan kita yang di sana sangat membutuhkan, ya, dukungan amal soleh. Ternyata anak kita nggak berbuat apa-apa, masya Allah, ya. Ikhwatifillah barakallahu fikum. Maka dari itu ini kita siapkan generasi yang soleh yang siap memintakan istighfar kita pada Allah. Wala yazalul waladus solihu yastaghfiru, ya. Anak yang soleh terus memintakan ampun sampai akhirnya orang tuanya bebas dari neraka, bahkan masuk surga. Enak kalau punya anak begini, Pak. Anak satu aja udah enak, apalagi kalau anak 10 setiap 5 waktu mendoakan orang tua. Allahu Akbar, bahagia banget. Dan itu nggak mungkin kita punya anak yang rajin mendoakan gitu kalau dari awal kita, ya, kita orientasi mendidiknya niatnya duit gitu ya. Kita pondokkan atau kita sekolahkan niatnya kok jadi duit, yaitu nanti kita akan mendapat seperti yang kita niatkan, gitu ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa niat seseorang terhadap anaknya itu besok akan berbuah. Begitu. Jadi kita niatnya seperti apa, kita akan mendapatkan seperti yang kita niatkan, walaupun anak kita enggak seperti yang kita harapkan. Pahalanya tetap seperti yang kita harapkan. Contoh diceritakan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, pada suatu ketika beliau itu bersumpah, demi Allah, malam ini semua istri-istriku dan semua budakku akan aku gauli. Waktu itu jumlahnya ada 100, ya, Nabi Sulaiman seperti itu, ya. Nah kemudian semuanya setelah digauli, Nabi Sulaiman berpikir akan lahir 100 mujahid setelah ini. Ternyata semuanya nggak ada yang hamil, Pak. Semuanya nggak ada yang hamil. Lahir cuman 1. Itu pun minta maaf cebol, nggak bisa gede, badannya kecil, ya, seperti itu. Nah di situ Ibnu Hajar, ya, dan juga Imam Bukhari memberikan komentar lewat judulnya itu kalimat, ya, niatur rajul, ya, niat seseorang ketika pengen punya anak itu ada pahalanya. Maka kalau kita misalkan, ya Allah aku pengen punya anak banyak supaya kalau mati aku dimintakan ampun, akan berpengaruh kepada anak. Kalaupun dia nggak seperti yang diharapkan, diniatkan, tapi tetap mendapatkan ampunan kita ini. Itu loh, ya. Makanya punya anak itu harus direncanakan buat apa. Kalau niatnya buat cakep-cakepan, pamer-pameran, dibuat apa, upload-uploadan atau apa begitu, ya, sebaiknya koreksi dulu, ya, nggak usah punya anak aja, ya, seperti itu. Tapi kalau niatnya udah benar dan baik, silahkan, ya. Sekali lagi niat akan mempengaruhi sekali. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, yang selanjutnya wahassuhum ala taubah,
orang yang percaya kiamat juga diharapkan nanti akan bisa secepatnya bertaubat. Wa adamur rukun ila dunia, jangan terlalu rukun pada dunia atau jangan terlalu condong kepada kehidupan dunia. Wa hadza ma fa'alahu al-Mustafa ma'a man haulahu hina ma 'alima bi qurbi ahadi asratis sa'ah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka tahu bahwa kiamat sudah tinggal dekat. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." Sungguh celaka bangsa Arab, sebentar lagi keburukan akan menghampiri mereka. Ya, al-yaum futiha min sadi Ya'juj wa Ma'juj. Al-hadis hakada. Hari ini ya, benteng atau tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segede gini, kata Nabi Muhammad. Sudah lubang segini. Ya, seperti itu. Nanti akan tiba saatnya Allah izinkan tembok tersebut roboh, lalu mereka akan keluar dan merusak dunia. Kemudian aikidu sawahibal hujur yusallina farubba kasiyat fid dunya ariyatin fil akhirah. Wahai ibu-ibu yang lagi tidur di kamar, bangun, bangun, sholatlah kalian. Alangkah banyaknya manusia yang ketika di dunia memakai baju, tapi di akhirat nanti mereka semuanya tidak memakai baju di akhirat. Karena kenapa? Tidak memiliki pahala kebaikan, bahkan disiksa di neraka. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi yang kedua, manfaatnya adalah untuk menjadi cambuk hati supaya semangat beribadah. Kita tahu hari kiamat semakin tanda-tandanya jelas, maka kita semakin takut kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, anna fiha bayanan li ahkami syar'iyyah wa masail fiqhiyah. Kadangkala persoalan akhir zaman itu ada kaitannya dengan hukum dan juga ada penjelasan-penjelasan penting. Maka dengan memahami hadis-hadis akhir zaman kita bisa paham. Contohnya ketika Dajjal muncul, maka nanti satu hari pertama seperti 1 tahun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terus waktu itu kita sholatnya sehari itu 5 waktu doang ataukah bagaimana? Maka Nabi mengatakan, oh enggak, kalian sholatnya ngikutin jam. Jadi waktu itu siang itu sampai lamanya 6 bulan, Pak. Jam muter-muter terus, tapi matahari nggak tenggelam. Ketika malam juga sama, selama 6 bulan jam kita muter-muter terus, tapi apa? Tidak kunjung pagi selama 6 bulan. Maka dari itu kita disuruh sholat nanti jangan sampai. Nah ini kan masih malam, saya sholatnya 5 waktu saja, atau 5 waktu dalam artian ya subuh, duhur, mungkin subuh, isya dan maghrib waktu malamnya. Kalau siangnya subuh, duhur dan asar. Bukan begitu. Ternyata diperintahkan ngikutin jam. Ya, kalau memang itu jam 12 sholat duhur. Kalau memang itu udah jam 6 sholat maghrib. Kalau jam 7 sholat isya atau setengah 8 kalau sekarang ya. Kemudian kalau nanti sudah masuk jam 3 sore sholat asar, disuruh begitu. Berarti sehari itu kita sholat maghrib, isya, subuhnya ya di waktu siang. Terus ada kalanya sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asarnya di waktu malam. Karena kan jamnya malam terus dan siang terus ya. Malam terus dan siang terus. Seperti itu. Jadi sholatnya seperti itu. Kalau kita nggak paham itu, takutnya nanti di akhir zaman ketika masa itu muncul, kita ini bingung. Ini bagaimana ya? Dan kalau sudah paham dan biasa mengikuti kajian akhir zaman, insya Allah tinggal ngadepin aja, Pak. Tinggal ngadepin. Ya, seperti tinggal menghadapi dengan mudah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Ma'rifatun Nabi bi asratis sa'ah wa hiya umur ghaibiyah la tudraku bidzan wa takhmin fihi dalalah ala sidqi risalati. Yang selanjutnya, menguatkan iman kita pada Nabi, karena yang tahu tanda-tanda kiamat itu hanya Nabi Muhammad. Dan kita semakin ngerti antara yang diomongkan Nabi dengan kenyataan itu kok cocok, berarti kita semakin yakin omongan Nabi itu benar. Itu manfaat belajar tanda kiamat, menguatkan iman kita kepada Nabi Muhammad. Sekarang ini zaman manusia nggak percaya Nabi Muhammad. Maka ketika kita itu tahu banyak info dan kenyataan di lapangan sesuai dengan hadis Nabi, kita mau nggak mau harus percaya kebenaran Rasulullah.
Ya, sedangkan orang yang nggak pernah ngaji akhir zaman mungkin nggak pernah tahu kalau yang terjadi hari ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya dia nggak beriman pada Nabi Muhammad, nggak percaya kepada berita-berita akhir zaman. Dikarenakan kenapa? Tidak pernah ngaji. Ya, seperti itu. Makanya jangan heran kalau muncul kalimat-kalimat ya yang menandakan durhaka dan juga tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Dikarenakan kenapa? Manusianya saking bodoh dan awamnya terhadap persoalan tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad, karena beliau kalau ngomong tidak pakai perasaan, nggak pakai ya hawa nafsu, tapi beliau ngomongnya pakai wahyu. Ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu terhadap yang gaib, dan dia tidak akan menunjukkan perkara gaib kepada siapapun illa man irtadha min rasulin, kecuali kepada rasul yang dipilih. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka dia diberi kesempatan tahu hal-hal yang gaib, termasuk Nabi Muhammad bisa tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya, contohnya kan banyak sekali peristiwa-peristiwa ya yang mau nggak mau semua orang harus percaya, seperti penaklukan Konstantinopel. Itu di luar dugaan, di luar nalar, di luar kajian gitu. Ya, kenapa benteng Konstantinopel yang dibangun segitu kokoh dan kuatnya, bahkan sudah berumur sekitar 1500 tahun, nggak ada yang bisa bobol, kok bisa jatuh ke tangan orang Islam persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Mau nggak mau kita harus percaya. Dan kok pemenangnya umat Islam? Mau nggak mau harus percaya. Seperti itu ya. Persia, kerajaan yang terkenal sangat ahli dalam persoalan perang, Nabi mengatakan raja Persia kerajaannya akan tercabik-cabik. Kejadian di zaman Umar bin Khattab itu semuanya menjadi apa? Menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu benar menyampaikan sesuatu seperti yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, anna ma'rifatana li asratis sa'ah, apabila kita sudah paham tentang tanda-tanda kiamat, yufiduna fit ta'amul ma'aha bit tariqati syar'iyyah, maka kita bisa menjalaninya dengan sesuai tuntunan syariat. Sebagai contoh begini, nanti di akhir zaman itu ya, manusia itu saking parahnya, la taqumus sa'ah hatta yatasafadan nas kama tafasadal himar. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai nanti manusia itu akan melakukan hubungan atau jima seperti binatang. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan kiamat tidak akan terjadi sampai nanti manusia berhubungan badan itu di jalan, sehingga orang lewat itu mengatakan tolong minggir atau nyari tempat yang tertutup. Ya, seperti itu. Ini kita semuanya paham apa yang harus kita lakukan menyikapi zaman yang seperti ini. Ya, kalau kita sudah paham akan ada zaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ikuti tuntunan syariat, mulai dari banyak-banyak godul basor, kita berusaha menghindari tempat keramaian ikhtilat, kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga masalah aurat dan lain sebagainya. Ya, karena akhir zaman itu sangat mengerikan bagi kita yang tidak memahami dengan baik, takutnya kita salah langkah. Ya, atau ikut-ikutan masyarakat yang sudah banyak berubah di akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya, kita juga dengan mengetahui tanda kiamat yang detail, harapannya kita ini jadi bisa menentukan langkah yang jelas kalau mau berbuat apapun. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal dengan sangat detail. Dajjal matanya 2. Ingat Pak ya, Dajjal matanya berapa? 2. Tapi yang satu matanya rusak, bahkan keluar seperti anggur yang busuk. Ya, tapi matanya ada 2. Jadi kalau ada gambar itu Dajjal matanya 1 di tengah gini ya, itu Dajjal mana itu? Ya, nggak ada. Dajjal matanya 2, tapi Dajjal matanya yang 1 rusak. Itu yang benar. Ya, kemudian Dajjal itu tertulis di antara ya jabhatihi ini, di jidatnya ada kalimat kafaro, tapi bukan pakai pulpen, nggak pakai tato. Yang bisa baca hanya orang mukmin.
Dajjal itu yang bisa baca tulisan kafaro hanya orang mukmin. Kalau kita KTP-nya Islam, naudzubillah, KTP-nya Islam tapi kok nggak bisa baca, berarti kemungkinan munafik itu, bukan orang mukmin. Begitu ya. Kalau orang mukmin pasti bisa membaca kafaro. Kemudian Dajjal nanti akan menawarkan pilihan. Kamu percaya Allah apa percaya Dajjal? Yang bisa nolong kamu Allah apa Dajjal? Dikasih dia itu kenikmatan, dikasih juga hukuman atau azab. Nanti memilih siapa? Fa innahu jaa'a bimithli jannatin wa nar. Dajjal akan membawa surga dan bawa neraka. Versi Dajjal. Surga Dajjal, neraka Dajjal. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya at-tahayyu an-nafsi lima sayakunu mustaqbalan. Dengan kita mengetahui tanda-tanda kiamat, maka paling tidak kita ini punya persiapan. Secara mental kita sudah tahu dan sudah mantap. Kita kalau tahu sesuatu kan mentalnya bisa kita siapkan. Akan terjadi apa itu mentalnya bisa kita siapkan. Tapi kalau kita nggak tahu, mendadak, takutnya kita kalang kabut. Ya, kita ini akan kebingungan seperti itu, mencari pegangan. Kalau sudah tahu apa yang akan terjadi, harapannya kita sudah punya persiapan mental, iman diperkuat supaya menghadapi peristiwa-peristiwa besar mengerikan, kita semuanya dalam kondisi siap. Kemudian fathu babil amal. Dengan kita itu mempelajari masalah akhir zaman, maka paling tidak kita ini bisa sedikit punya harapan. Karena akhir zaman itu ada kalanya berita menyenangkan, Pak. Seperti akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Akan kembali lagi umat Islam hari ini barangkali melihat kedoliman di mana-mana, akan ada saatnya keadilan ditebarkan oleh Al-Mahdi dan juga oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya, perang melawan Yahudi, orang Yahudi bakal ketakutan sembunyi di balik ya tembok. Itu kan paling tidak buat kita tersenyum ya. Tunggu tanggal mainnya. Kan begitu kan? Karena kita sudah tahu bocorannya seperti itu. Sedangkan orang Yahudi sampai sekarang mungkin masih tetap dengan ya keserakahannya, kesombongannya. Mereka nggak tahu kalau besok mereka bakalan lari terbirit-birit sampai sembunyi di balik tembok, sampai temboknya nanti akan menyampaikan, ya muslim, inna hadza min warai yahudiyun faqtulhu. Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh. Begitu coba. Ya, jadi jamaah sekalian barakallahu fikum, artinya untuk orang muslim yang paham akhir zaman, harapan-harapan indah di akhir zaman itu banyak. Ya, harapan-harapan indah itu akan banyak. Kemudian yang selanjutnya, isba'ur raghbah al-fitriyah fil insan allati tatatalla' listiksyaf ma ghaba anhu wa ma'rifati ma yahduts fil mustaqbal min waqa'i wa ahdaats. Dengan kita memahami ini, paling tidak sebagai manusia kan kita tentu punya penasaran ya, masa depan akan seperti apa, begitu ya. Pasti kita penasaran. Nah, itu untuk memuaskan penasaran kita, mengenyangkannya, caranya bagaimana? Belajarlah tentang asratus sa'ah, biar tahu masa depan. Begitu ya, biar mengerti masa depan, belajarlah tanda kiamat. Karena di situ digelar dan dibuka apa saja yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu ya, barakallahu fikum. Kayak Covid ini, Pak. Covid ini hanya satu cuil dari secuil tanda-tanda akhir zaman. Nanti akan muncul yang lebih dahsyat lagi. Bahkan kata Rasulullah, mutan, nanti akan muncul penyakit mematikan, manusia akan berguguran ribuan jutaan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Covid kan ya, orang kena Covid paling masih 14 harian lah ya. Kalau parah ya kadang sampai sebulan baru meninggal. Ini akan ada saatnya nanti manusia lebih mengerikan lagi, virus yang menyerang. Gitu. Dan itu wallahu alam ya, yang jelas virus itu akan menyebar, penyebabnya adalah masalah persoalan perzinaan. Selama perzinaan nggak ada di bumi, virus nggak akan berkembang. Intinya begitu. Jadi kalau hari ini misalkan kita melihat banyak sekali virus atau mungkin info ditakut-takuti virus, selama umat di dunia ini mempersedikit atau tidak ada yang berzina, maka nggak akan bisa nyebar. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khamsun, ada 5 perkara, apabila kalian melakukannya, kalian akan ditimpa 5 hukuman. Yang pertama, apabila perbuatan kecil
keji zina sudah kelihatan sampai terang-terangan, maka tunggulah akan muncul penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada. Ya, jadi faktornya perzinaan yang merebak dan menyebar. Saya benar-benar sedih ya, kadang di Indonesia ini Masya Allah. Jadi ada sebuah kejadian itu yang sangat memilukan. Ada seorang perempuan itu dia di sebuah tempat umum dia menampakkan aurat lalu ditegur. Akhirnya kemudian yang negur itu dibully rame-rame, Pak. Ya, padahal itu masih di negeri kita ya, masih di Indonesia. Orang memperlihatkan aurat itu masih dibelain zaman sekarang itu. Masya Allah. Feminisme yang katanya peduli perempuan, omong kosong. Ya, feminisme yang katanya peduli perempuan itu omong kosong. Nyatanya feminisme nggak pernah memprotes masalah film-film pornografi dan lain-lain. Padahal itu jelas merendahkan martabat perempuan, tapi nggak ada yang protes. Feminisme itu pembohong, begitu ya. Tapi di Indonesia penganutnya banyak, ya, penganutnya sangat banyak. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, dengan kita itu memahami apa yang akan terjadi di masa depan, paling tidak harapannya kita ini rasa penasarannya terobati. Sudah tahu akan ada apa saja di masa yang akan datang. Kemudian wa idza kana al-islam saddat turqud dajjalin alladziina yad'una al-ittila' 'alaiha. Sehingga orang Islam tidak perlu lagi percaya kepada dukun, enggak percaya lagi kepada omongan-omongannya orang kafir, enggak perlu lagi percaya pada media-medianya orang kafir, enggak perlu percaya kepada info-info hasil rekayasa orang kafir. Karena info tentang masa depan sudah sangat lengkap di otak seorang muslim. Insya Allah kita pelajari tanda-tandanya seperti apa. Ya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, annal imana bi asratis saati yuqawwil iman wa yaziduhu. Ya. Jadi beriman kepada tanda kiamat ini akan menguatkan iman dan menambah iman. Fawuqu'u mithlu hadhil alamat yu'akkid sidqaddin. Apabila tanda-tanda tersebut terjadi, maka kita akan makin percaya bahwa agama yang kita anut ini benar. Buktinya apa? Info yang disampaikan jadi kenyataan semua. Itu salah satu manfaat belajar tentang akhir zaman, untuk makin mantap jadi orang mukmin. Dan masih banyak lagi buah-buah yang lainnya. Sebagai contoh beginilah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang itu zaman dulu untuk murtad itu tuh harus dibunuh, diancam hukuman mati, disiksa, itu biar mau murtad orang Islam. Ya, sampai seperti itu. Bahkan ada yang digergaji, ada yang disembelih, ada yang disalib. Itu biar mereka keluar dari Islam itu diperlakukan sampai seperti itu. Ini kita bagian mempelajari salah satu contoh tanda kiamat. Ya, tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi diantaranya masalah itu. Bagaimana manusia zaman dulu mempertahankan iman, disuruh ngikuti agama lain sampai kapanpun nggak mau. Ya, seperti kisahnya Asia, Masitoh, Ashabul Ukhdud, kemudian para penyihir Fir'aun. Ya, kemudian masih banyak lagi kisah-kisah yang lain seperti Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan kisah-kisah yang lain di mana mereka dipaksa untuk murtad, keluar dari Islam, mengikuti agama lain. Mereka semuanya begitu kokoh dan sangat-sangat tegar di atas kebenaran. Ya, tapi Nabi SAW menyampaikan, ya, nanti umat Islam itu akan banyak yang murtad. Yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Mereka nanti akan jual agamanya demi keuntungan duniawi. Kata Hasan Al-Basri, di zaman saya melihat orang itu dikasih kambing mau murtad, cuma dikasih kambing. Lebih dahsyat lagi di Indonesia, orang itu dikasih sembako murtad. Lebih mengerikan lagi zaman-zaman belakangan ini, dikasih mie instan murtad. Dan lebih mengerikan lagi, makin hari makin jelas, nggak ada yang nyuruh murtad, nggak ada yang nyuruh. Jangankan dikasih iming-iming, ya, nggak ada yang ngasih sama sekali, tapi mau murtad. Dahsyat sekali ya fitnah akhir zaman itu. Ya,
Dulu orang Islam itu untuk ya Abu Hudzafah itu ditangkap sama Raja Romawi. Ya, awalnya dia disiksa dengan sesadis-sadisnya. Mau nggak ikut agama Kristen? Nggak mau. Ya, habis itu dikasih wanita cantik, nggak bisa. Habis itu ditawarin harta melimpah, nggak bisa. Akhirnya dilepaskan. Orang mukmin, ya, ditawarin apapun nggak bisa. Iman yang paling berharga. Ya, seperti itu. Zaman sekarang nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta. Orang Islam ngikutin orang Nasrani. Siapa yang nyuruh ngucapin selamat? Emang orang Nasrani nyuruh? Sejak kapan mereka nyuruh kita? Nggak pernah kan ya? Tapi orang Islamnya yang sok-sokan mendekat, sok-sokan akrab dan lain-lain. Masya Allah. Ya, ngucapin selamat Natal. Ya, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, itulah kenyataan yang memilukan. Di Indonesia ini paling enggak ya Natal orang Islam ikut merayakan, tahun baru ikut merayakan, Valentine merayakan, ada lagi April Mop ikut-ikutan merayakan, tambah lagi yang sekarang yang terbaru ini Halloween ikut merayakan. Ini semuanya siapa yang nyuruh? Apakah dipaksa? Enggak. Dapat hadiah? Juga enggak. Nah terus buat apa? Sukarela orang di akhir zaman itu. Murtadnya sukarela. Ya, seperti itu. Mungkin hanya akan mendapat gelar toleran. Itu aja, Pak. Hanya itu yang didapat. Tapi ya sebenarnya orang kafir yang baik juga nggak bakalan butuh, ya, nggak bakalan butuh ucapan selamat dari kita ya. Karena kan masalah hari raya urusan agama, Pak. Beda cerita kalau seandainya ada orang jatuh kan pasti semuanya minta ditolong, itu pasti ya. Seperti itu. Tapi kalau masalah agama saya yakin kita udah pada paham. Agama kita punya ya domain sendiri, agama orang kafir punya domain sendiri. Kita jangan sampai nyebrang-nyebrang dalam bab ini. Jadi orang zaman dulu dipaksa kafir sampai segitunya, orang akhir zaman nggak ada yang nyuruh. Bahkan itu tadi yang terbaru ini persoalan Halloween. Bagaimana manusia normalisasi dengan setan. Padahal harusnya setan itu dijadikan sebagai apa? Musuh. Tapi Halloween manusia sudah mulai bersatu dengan setan. Bagaimana tampangnya dibuat sesetan-setan mungkin. Makin setan makin keren. Itu ya. Itulah profil manusia akhir zaman. Betul ternyata kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan summa takunu fitan, lalu kalian akan ditimpa oleh ya godaan iman yang sangat dahsyat, ujian keimanan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai orang waktu itu paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Mereka rela menjual agamanya untuk kepentingan dunia sesaat. Naudzubillah. Ya. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, berangkat dari sinilah maka mempelajari ilmu akhir zaman membuat kita harus semakin yakin dan harus semakin istiqomah, terutama menghadapi kemungkinan-kemungkinan tidak baik yang terjadi di masa yang akan datang. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk. Maka kalau sekarang kita hidupnya kok barangkali banyak nggak enaknya, sabar, besok lebih nggak enak lagi. Jadi jangan dipikir kok besok suatu saat akan lebih enak, banyak nggak enaknya, tambah hari tambah nggak enak. Ya, barakallahu fikum. Makanya isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah ya, beliau berpesan mengenai pemimpin yang jahat, zalim, kejam. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, beberapa sahabat seperti Anas bin Malik menceritakan, sabarlah kalian, sabar. Karena ini jangan dipikir pemimpin yang paling jelek, habis ini lebih jelek lagi, lebih parah lagi, lebih mengerikan lagi, begitu ya. Maka bersabarlah sampai kamu berjumpa denganku di atas telaga, kata Nabi Muhammad. Maksudnya sampai kamu mati dan besok kamu berjumpa denganku di atas telaga. Ikhwati billah barakallahu fikum ya. Jadi belajar tentang akhir zaman itu salah satu tujuannya untuk hal-hal seperti itu, menguatkan iman kita. Jadi orang Islam makin percaya kebenaran Islam dan makin siap menghadapi tantangan-tantangan dan juga hal-hal buruk dan berusaha nyari jalan keluar yang paling syar'i. Ya, barakallahu fikum. Baik, mungkin demikian barangkali pembahasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu manfaat belajar tentang akhir zaman. Insyaallah besok kita akan masuk di pembahasan tanda-tanda kiamat kecil ya, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya. Dengan seperti itu harapannya
kita semakin ya akrab dengan pembahasan masalah kiamat, dan kita juga semakin paham mana info yang benar, mana info yang tidak benar. Barakallahu fikum. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin untuk faidah bersama. Saya beberapa kali ditegur karena posting menghadiri kajian Ustadz. Alasan mereka ada beberapa hal syubhat yang Ustadz sampaikan, dibolehkannya masalah demo dan lain-lain. Barakallahu fikum. Persoalan demo ya, persoalan demo. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, masalah ini kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, kata beliau ini minal masail al-furu'iyah, persoalan furu', persoalan tidak usul, nggak masuk dalam bab apa? Akidah. Kita paham ciri Khawarij itu adalah memberontak, kita paham sepaham-pahamnya itu. Ciri Mu'tazilah itu adalah memberontak pada pemimpin yang sah, itu juga paham. Ya, kita paham sepaham-pahamnya. Nah, termasuk dalam hal ini barakallahu fikum, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum masalah demonstrasi. Bagaimana dan seperti apa? Kalau saya bilang demo yang boleh seperti apa, tentunya tolong diingat baik-baik, bukan berarti segala macam demo pasti. Yang pertama tujuannya untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan Islam. Yang kedua tujuannya adalah dalam rangka apa? Menegakkan dan meninggikan kalimat Allah, dan di dalamnya tidak ada kemungkaran. Kalau seandainya di dalamnya ada kemungkaran atau tujuannya tidak benar, saya juga nggak dukung. Ada orang demo mau urusan BBM atau apa, saya nggak dukung sama sekali ya, nggak peduli dalam bab itu. Tapi kalau urusan masalah penistaan agama atau agama Islam yang didiskriminasi atau Islam kita yang didolimi, itu persoalan lain. Makanya dalam hal ini hanya dalam persoalan-persoalan agama saja. Ya, seperti itu. Apakah ada contohnya? Kalau kita nanya contoh, ulama salaf itu banyak sekali ya, ulama salaf itu banyak sekali. Kalau di zaman Aisyah itu ketika melihat Ali nggak benar, langsung bawa pasukan, terjadi perang Jamal. Ketika Muawiyah melihat Ali melakukan hal yang dianggap nggak benar, Muawiyah langsung mengirimkan pasukan, terjadi perang Siffin. Ketika Husain melihat Yazid memimpin dan berbuat dolim, maka langsung Husain juga berangkat untuk meluruskan persoalannya. Gitu ya. Kemudian Hasan Al-Basri juga memimpin pasukan melawan penguasa waktu itu. Kemudian masih banyak lagi yang lain, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah. Zaman Ibnu Taimiyah ada seseorang yang menghina Rasulullah, ternyata sama pemerintah nggak diapa-apakan. Maka pada waktu itu langsung Ibnu Taimiyah mengajak masyarakat, ayo kita harus bersuara, jangan sampai Nabi Muhammad dihinakan. Akhirnya beliau menulis kitab yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Kemudian para ulama itu juga mereka sangat kenceng suaranya di hadapan pemimpin. Seperti nanti Izzuddin bin Abdissalam, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk yang kenceng suaranya di hadapan pemimpin. Bahkan dia bersumpah, kalau si Dhohir B masih hidup, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di Mesir. Seperti itu ya. Termasuk ulama-ulama yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dikutip oleh Ibnul Jauzi banyak juga menyampaikan ibaratnya narasi-narasi penguasa kita ini perlu diluruskan. Kemudian juga Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau juga sama dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal juga banyak menjelaskan masalah penguasa yang berbuat dolim, itu diperbolehkan untuk diluruskan. Jadi intinya ini masalah perbedaan, tapi kita punya kesepakatan. Saya yakin begini, ini perbedaan dalam persoalan cara menyelesaikan kemungkaran, begitu ya. Kita beda dalam persoalan cara menyelesaikan kemungkaran, masalah kemungkaran, begitu. Tapi kita sepakat kalau lihat yang dolim itu dolim, kalau melihat yang kekufuran, melihat kesewenang-wenangan, yang satu kita memilih tetap sabar dan tetap memegang teguh, diam tanpa berkomentar supaya tidak ada fitnah, betul. Kalau begitu juga betul. Bagi orang-orang yang ingin menyelesaikan dengan cara memberikan nasihat lewat demonstrasi yang sudah disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998, demonstrasi dilindungi undang-undang dan diridhoi pemerintah. Diridhoi. Itu akad yang dibuat sejak
lengsernya Soeharto ditetapkan bahwa masyarakat boleh mendemonstrasikan pemikirannya untuk meluruskan dan mengimbangi kebijakan penguasa. Maka dari situ ini juga cara yang tidak masalah. Tadi dengan catatan tidak melahirkan kemungkaran. Kalau demo terjadi ikhtilat, ya jangan demo. Ini salah kaprah. Kalau demo isinya ngerusak fasilitas umum dan lain-lain, ya jangan. Ini berarti juga salah. Harus benar-benar mengikuti peraturan-peraturan syariat. Jadi intinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, saya sampaikan bahwa para ulama sangat-sangat berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau di dalam kitab-kitab para ulama seperti dalam kitab Aqidah Syarhus Sunnah, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, atau di dalam kitab Ushulus Sunnah Ibnu Abi Zamanain, atau mungkin dalam kitab Aqidah Wasithiyah, atau dalam kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa para ulama itu kok mengatakan bahwa kami tidak akan memberontak kepada pemimpin? Kenapa kata-kata itu muncul? Karena mereka hidup di zaman ketika pemimpin itu masih pakai Quran Sunnah. Itu problemnya. Jadi antara zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Daulah Utsmaniyah, itu semuanya seburuk-buruknya orang jadi khalifah, tetap aturannya harus pakai Quran Sunnah. Makanya kalau seperti itu yang ada, kita wajib sabar, tidak boleh. Begitu ya. Tapi Nabi mengizinkan bagi umatnya yang pengen memberontak juga boleh, dengan syarat illa antarau kufron bawahan. Kalau kamu melihat ada tindakan penguasa benar-benar kufur secara Quran Sunnah, maka silahkan kamu berontak. Ini Nabi yang nyuruh ini ya. Kalau ngelihat perbuatan yang benar-benar kufur, benar-benar kufur, kufron bawahan, walakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti di dalam Quran Sunnah perbuatan itu kufur. Ya, seperti itu. Contohnya ya misalkan melindungi penista agama. Wah, itu udah nggak bisa dimaafin, Pak. Ibnu Taimiyah juga ngamuk kalau yang hal seperti itu. Padahal Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan tidak boleh berontak penguasa. Tapi karena ini masuk dalam bab kufron bawahan, menghina Nabi itu benar-benar kufur, maka kalau sampai penghina Nabi tidak diadili, beliau memilih untuk keluar. Maka dari itu barakallahu fikum, saya sendiri sangat biasa saja. Ada teman yang mengatakan demo itu nggak boleh dan sebagainya, asalkan tetap sepakat yang dolim tetap dolim, nggak masalah. Nggak demo, bertahan dengan kesabaran, itu bagus, kuat ya. Tapi bagi mereka yang demo dalam rangka untuk membela agama Islam, itu juga tidak salah, seperti yang dicontohkan oleh banyak sekali para ulama. Seperti di zaman Imam Ahmad, ada seorang laki-laki namanya Ahmad ibnu Nasr al-Khuzai. Ahmad ibnu Nasr al-Khuzai ini satu letting sama Imam Ahmad. Dia memimpin demo besar-besaran, tapi Imam Ahmad gak ikut. Tapi Imam Ahmad mendoakan, mudah-mudahan Allah merahmati ya al-Khuzai. Kenapa? Karena dia telah mengorbankan nyawanya untuk kepentingan Islam. Karena al-Khuzai ditangkap dihukum mati. Karena pada zaman Imam Ahmad, pemerintah melakukan pemaksaan ideologi Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad milih sabar, tapi tetap melawan dengan kata-kata. Sedangkan Al-Khuzai milih melawan pakai perlawanan konfrontasi fisik. Al-Khuzai gugur, Imam Ahmad selamat. Tapi itu diantara hal yang indah adalah Imam Ahmad mendoakan Al-Khuzai, ya, Ahmad ibnu Nasr Al-Khuzai. Kata Imam Ibnu Katsir, dia adalah termasuk ulama a'lamis sunnah, termasuk ulama sunnah zaman itu. Jadi intinya persoalan demo masalah furu. Kita harus terbiasa beda pendapat dikit-dikit. Jadi orang Islam kita harus terbiasa dan lentur persoalan-persoalan yang memang itu masalah akidah ataukah masuk dalam bab apa? Dalam bab fikih yang sifatnya kadang sangat-sangat ya butuh toleransi. Ya, seperti itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya tidak menolak apalagi mengatakan antum apakah membolehkan? Saya mengikuti ulama yang membolehkan dan saya tidak menyalahkan yang tidak membolehkan. Karena dua-duanya ada di dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan masalah demo adanya di kitab fikih, bukan di bab akidah. Kalau di akidah kemudian ada ditarik, itu faktor apa? Karena faktor ciri khas Khawarij itu memberontak, itu faktornya. Makanya ditarik ke bab akidah supaya orang jangan sampai menjadikan demo sebagai agama. Kalau nggak demo berarti nggak Islam. Jangan sampai begitu nanti ujungnya. Seperti layaknya
Khawarij. Jadi intinya tidak masalah barakallahu fikum ya. Kalau seandainya kita ini mencari yang benar, silakan nanti dibaca dua-duanya. Dua pendapat silakan ditimbang-timbang. Saya yakin dua-duanya sama-sama benar pada tempatnya masing-masing. Yang tetap sabar dengan model khalifah seperti zaman zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Daulah Utsmaniyah, saya yakin memilih sabar, diam, no comment menyikapi kedoliman penguasa itu sikap yang paling baik. Tapi untuk menyikapi pemimpin-pemimpin yang hari ini berkolaborasi dengan kekafiran, memberantas Islam, ya, menekan Islam, ini saya yakin sikap diam mungkin bukan sikap yang bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing kita nanti akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkannya. Ya, mempertanggungjawabkannya. Barakallahu fikum. Yang jelas masalah ini masalah furu'. Jadi jangan sampai membuat kita bermusuhan atau menganggap beda manhaj. Beda manhaj itu urusan besar. Ya, urusan besar. Seperti itu. Jadi sedangkan ini masalah furu'. Masalah furu' artinya apa? Timbangan maslahat madharatnya akan sangat berbeda-beda. Menurut pihak ini maslahatnya diem. Menurut pihak ini maslahatnya ngomong. Ya, maslahatnya ngomong. Maka dua-duanya tidak menjadi masalah dan harus tetap bisa tadi ya, seperti Al-Khuzai dan juga Imam Ahmad sama-sama mendoakan kebaikan. Dan bukan hanya itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya itu benci sama orang-orang Asy'ariyah itu sebenci-bencinya, saya sampaikan. Tapi saya juga setiap berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah semua orang mukmin dan mukminat. Saya doakan termasuk orang yang saya benci pun ya Allah, karena saya belum bisa meyakinkan kebenaran ke mereka. Mudah-mudahan mereka semuanya juga dapat hidayah dan ampunan. Gitu ya. Karena kita diajari di dalam Al-Qur'an, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Di antara doa kita, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku benci sama orang Islam. Aku benci sama orang Islam. Jadi walaupun saya nggak suka orang atau apa, saya tetap mendoakan, memintakan ampun. Sampai ke level seperti itu. Karena ini bagian, karena saya yakin dia masih muslim, masih ada kesempatan masuk jannah bersama-sama. Maka kalau kita merasa benar, kita doakan yang belum benar. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya atau lain sebagainya. Gimana nggak jengkel dan benci coba dengan Asy'ariyah? Debat masalah Allah di mana nggak tuntas-tuntas, Pak. Padahal saya itu sudah dibela 7 ayat di dalam Al-Quran mengenai Allah di atas ars, di atas langit. Nggak percaya mereka, masih tetap ngeyel. Nah, saya yang dibela 7 ayat aja kalah. Ibaratnya masih belum bisa meyakinkan. Tapi saya yakin yaitu tadi ya, kita punya doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah semua orang mukmin dan mukminat. Walaupun yang sekarang salah-salah, yang keliru-keliru, yang barangkali sekarang menjengkelkan saya, yang sekarang mungkin memusuhi saya dan lain-lain, semuanya mudah-mudahan diampuni Allah. Itu doa seorang mukmin sejati, paling tidak harus mengenai semua orang mukmin. Kita benci kekafiran, benci kesyirikan, benci kebid'ahan, kesesatan dan lain-lain. Tapi selama masih mukmin itu masih ada ya bau-bau saudaranya lah sama kita ya. Masih ada bau-bau saudaranya. Barakallahu fikum. Ya, jadi terakhir saya sampaikan intinya begini. Masalah demo dan lain-lain ini masalah furu'. Karena ini masalah furu', ya, jangan dijadikan sebagai alasan mau benci atau suka sama orang. Karena bab furu'. Ya, kalau bab furu' ini nanti akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Ya, kita belajar kalau orang itu beda dengan saya lihat mungkinkah dia benar ataukah saya salah, ataukah saya benar dia salah. Kalau ternyata dia merasa benar, saya merasa benar, diskusi. Kalau tidak ketemu jalan, anggap aja ini persoalan tidak bisa diselesaikan. Ya, dengan banyak-banyak didoakan. Kemudian apakah menolak vaksin sama saja menolak perintah ulil amri? Barakallahu fikum. Masalah vaksin ya. Vaksin ini kan obat ya, diharapkan menjadi penguat imun seperti itu. Secara kajian bisa dibuka nanti di dalam kajian perbandingan vaksin-vaksin, juga disampaikan oleh seorang dokter dari Yordania, Dr. Iyad Al-Kunaibi. Beliau menyampaikan bahwa vaksin, kalau benar-benar vaksin yang dicanangkan oleh farmasi dunia, itu beneran obat.
Seperti itu. Nah, terus kalau pemerintah mewajibkan vaksin dan lain sebagainya, apakah kita sebagai rakyat ini harus mengikuti itu? Lihat aja ya, kalau seandainya perintah itu baik, taati. Baik enggak? Dampaknya bagaimana? Kalau enggak ada dampak apa-apa, ya berarti taati aja. Tapi kalau seandainya itu dampaknya buruk, jangan diikuti. Sebagaimana asbabun nuzul ayat ya tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada waktu itu diceritakan Rasul menunjuk seorang pemimpin. Ya, setelah itu pemimpinnya ini ternyata ngaco ceritanya. Dia buat lubang besar, dalamnya dikasih api. Lalu dia menyampaikan, "Saya amirnya kan. Ayo sekarang semuanya nyemplung." Begitu, Pak, disuruh nyemplung. Padahal Nabi Muhammad ya, man ata'an amiri faqad ata'ani, siapa yang mentaati amirku berarti mentaatiku. Kan begitu ya Nabi bilangnya. Seperti itu. Akhirnya pada waktu itu orangnya itu semenang-menang. Ayo semuanya nyemplung, nyemplung. Beberapa sahabat enggak mau saya. Masa saya disuruh mati? Begitu ya. Akhirnya kemudian pada waktu itu disampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang yang Anda tuju itu ternyata, yang Anda tunjuk kemarin, ternyata dia itu penjahat, dia enggak benar jadi pemimpin. Kita disuruh bunuh diri." Akhirnya pada waktu itu Rasul menyampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka durhaka atau bermaksiat kepada khaliq. Jadi berangkat dari situ, kalau sudah yakin vaksin itu baik, terbukti efektif dan terbukti aman, kalau disuruh iya, harus iya. Bukan hanya ulil amri doang, siapapun yang nyuruh kita taati. Kalau terbukti baik, aman dan tidak berdampak buruk sama sekali, taati. Tapi kalau seandainya ada dampak yang tidak baik yang muncul ya, atau tadi bisa sampai menyebabkan kematian dan lain, ya jangan dituruti, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, untuk kajian yang ada menunjukkan bahwa vaksin ini, dari vaksin yang ada ya, entah itu Pfizer atau mungkin AstraZeneca atau mungkin Moderna atau mungkin Sinovac atau Sinopharm dan vaksin-vaksin yang lain, menurut kajian yang ada, coba nanti silakan dibaca dalam jurnal-jurnal kesehatan, berapa efikasinya, bagaimana dampaknya, jangka panjangnya, semuanya tolong dikaji. Ya, di dalam makalah tersebut berbahasa Arab ya, bukan makalah, di dalam sebuah video tersebut ada 21 pertanyaan seputar vaksin. Intinya beliau mengatakan vaksin apabila benar-benar efektif maka sebaiknya umat Islam vaksin. Tapi kalau seandainya tidak atau ragu dan lain sebagainya, maka silahkan memutuskan sendiri, karena seseorang lebih paham maslahatnya ya. Tapi kalau jelas-jelas gak baik, ya jangan mau. Atas nama taat ulil amri melakukan yang bermaksiat kepada Allah juga boleh. Sebagaimana hadis tadi ya, di mana Rasul menyampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh mentaati pemimpin atau siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya, dalam rangka bermaksiat. Kemudian bagaimana mungkin menyikapi banyak sekali orang yang nyebut kajian ustadz-ustadz akhir zaman seringkali disebut sebagai kajian dukun, seperti itu. Ini macam-macam ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ustadz yang bahas akhir zaman, kita cek dulu dia ini secara manhaj bener gak, pegangannya hadis sahih, ayat-ayat Quran yang muhkam, kemudian dia mengikuti takwil dari salafus soleh, dalam artian tafsir dari salafus soleh. Kalau seperti itu maka ini bukan kajian dukun ya. Nah, bagaimana ceritanya kalau seandainya itu menghubungkan dengan peristiwa sekarang, lalu kemudian memvonis nanti Amerika bahkan begini, Cina bakalan begini ya, nanti itu Persia bakal begini dan sebagainya. Kalau seandainya menceritakan sesuatu yang sifatnya adalah ya benar-benar nebak-nebak, kepedean menebak sesuatu, maka itu jelas itu menebak-nebak yang gaib, rajman bil gaib. Itu jelas pengajian seperti itu menyesatkan, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan lalu mengenai masalah ini ya, hadis-hadis palsu seputar akhir zaman, seperti meyakini kiamat akan terjadi sebelum tahun 1500 Hijriah, seperti itu ya. Itu jelas hadisnya palsu, tidak ada ulama yang mengatakan sahih, tapi kok dijadikan sebagai ya
dijadikan sebagai kajian utamanya. Wah, berarti ini ada yang salah ini. Kita orang Islam nggak boleh ngambil hadis dhaif. Lah kok ada orang menjadikan hadis dhaif sebagai, berarti manhajnya bermasalah. Ya. Kalau orang itu cuma salah ngutip, salah ngomong, lupa hafalan, atau mungkin keceplosan, itu babnya bab salah. Salah atau keliru. Tapi kalau orang menjadikan hadis dhaif dijadikan sebagai apa? Dasar hukum. Kemudian yang selanjutnya, dia dengan begitu yakin memvonis masa depan, maka dalam bab ini manhajnya bermasalah. Kalau persoalan manhaj memang betul-betul berbahaya bagi umat Islam. Ya, kajian-kajian seperti itu akan menciptakan kegaduhan di kalangan umat Islam. Ya, seperti dulu ya, peristiwa kiamat 2012. Itu banyak sekali ustadz-ustadz juga yang menyampaikan kiamat berdasarkan informasi dari NASA yang katanya akan ada bintang nabrak bumi. Nah, dalilnya kok dalil kola NASA, ini kan problem. Ya, seperti itu. Berangkat dari situlah akhirnya kita bisa paham, oh ini memang berarti manhajnya kurang jelas, tidak jelas, karena dia masih ngambil dari selain Quran, Sunnah dan manhaj salaf. Berarti ada problem, begitu ya. Jadi kalau yang seperti itu memang lebih cocok kita sebut sebagai mungkin ya futuristik. Nah, futuristik itu ya dukun milenial begitulah, dukun modern begitu, futuristik. Ya, ngomong masa depan. Itu nanti saingannya Mbah Mijan ya, dan juga tadi ya, mungkin saingannya Roy Kiyoshi dan seterusnya itu. Karena mereka berhimpit-himpitan sama-sama cerita masa depan tapi nggak bertolak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi berdasarkan data-data yang sangat mungkin terjadi salah dan keliru. Banyak juga yang memvonis pangeran Arab 3 akan berperang, lalu muncul Al-Mahdi dan lain-lain. Itu juga ngasal itu, ya. Itu juga benar-benar ngasal seperti itu. Nah, kalau mencocok-cocokkan sampai seperti itu, maka disebut dengan istilah at-tala'ub binususil fitan. Itu namanya bermain-main dengan persoalan akhir zaman. Ada sebuah buku yang membahas ini, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Beliau salah seorang syekh ya dari Mesir. Beliau menulis kitab itu dalam rangka melihat orang begitu ngawur. Tiap kali ngomong akhir zaman selalu dihubungkan dengan perang Yaman, perang Irak, perang Suriah, perang perang Aljazair dan lain-lain. Akhirnya beliau menulis kitab itu untuk memagari umat Islam. Kita nggak punya kewajiban untuk menerapkan nas-nas itu pada zaman sekarang. Tugas kita hanya paham akhir zaman, hanya ngomong masalah akhir zaman. Ya, adapun nanti kejadiannya kapan, sambil berlalu, asalkan bekal kita sudah cukup, nanti kita bisa menilai. Ini kok kayak yang disampaikan Nabi ya? Hanya seperti itu. Ya, jadi tanda kiamat bisa kita ketahui setelah terjadi. Sebelum tidak. Ya, cuma Syekh bin Baz menyampaikan kalau seandainya memprediksi yang sifatnya hanya sedikit nyerempet-nyerempet, maka itu tidak apa-apa. Jadi Syekh bin Baz ketika ditanya tentang mempraktekkan dalil-dalil tentang akhir zaman di zaman sekarang, maka kata beliau, kalau memang sudah sangat jelas kelihatan, maka boleh dihubung-hubungkan. Tapi kalau enggak, maka tidak boleh. Ya, seperti itu. Karena itu berbicara tanpa ilmu atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama akidah, itu sangat berbahaya. Seperti yang sering terjadi, Pak ya, mengenai apabila ya apa itu yang hadis tentang masalah Ramadan itu jatuh pada tanggal sekian, maka siap-siaplah pada subuhnya akan terjadi huru-hara, bumi akan hancur. Itu ya, itu juga wah videonya keren banget itu ya, hadisnya palsu padahal videonya kerennya Masya Allah ya, seperti itu. Padahal video hadisnya itu hadis yang palsu, tidak bisa dipegang sama sekali ya. Dan tunggulah suara teriakan dari langit dan seterusnya itu ya, banyak sekali data-data seputar itu. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kita bicara akhir zaman ini, kita semuanya sedang mengkaji ya sabda-sabda Rasulullah dan juga ayat Al-Qur'an yang kaitannya dengan akhir zaman. Ya, tujuannya tadi menguatkan iman, menyiapkan bekal mental dan juga menyiapkan solusi-solusi syar'i menghadapi kesulitan-kesulitan dan
potensi-potensi buruk di akhir zaman. Wallahu alam bissawab. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mungkin demikian barangkali pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas kitab Sahih Asratis Sa'ah, ya, riwayat-riwayat sahih yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.